Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat meskipun pembelajaran kita masih menggunakan pembelajaran daring. Nah, karena bab 1 kemarin sudah kita pelajari atau sudah kalian pelajari, kita sudah bahas, kita akan menginjak ke materi kedua, yaitu tentang pengukuran, dimana pengukuran ini kalian sudah pelajari dulu di SMP ya. Kita ulangi lagi. Di pengukuran ada beberapa bagian yang kita pelajari. Yang pertama besaran, satuan, pengukuran, notasi ilmiah, angka penting, dan yang terakhir adalah ketidakpastian. Nah, yang pertama besaran, sama kayak SMP dulu. Besaran itu ada dua, besaran pokok sama besaran turunan. Besaran pokok itu jumlahnya ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan itu selain ketujuh besaran pokok ini ya, sama, tidak ada yang berubah. Nah, yang kedua tentang satuan. Kalau di SMP dulu kan juga sudah kita pelajari, kalau satuan itu ada dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Kalau satuan baku itu contohnya ini ya, yang mengikuti besaran-besaran di fisika, misalkan meter, kilogram, sekon, ampere, kelvin, kandela, dan mol. Kalau satuan tidak baku ini yang berubah-ubah tergantung siapa yang mengukur, tergantung keadaan di mana pengukuran dilakukan, yaitu ada depa, hasta, jengkal, langkah, dan lain-lain. Sangat gampang ya. Ini hanya review saja. Nah, modal utama yang harus kalian pegang di fisika yaitu adalah konversi satuan. Nah, konversi satuan itu harus kalian pahami. Mumpung masih di awal, kalian harus pahami tentang konversi satuan. Nah, sebenarnya dari mulai SD konversi satuan itu sudah dikenalkan atau diberikan oleh guru-guru kita. Nah, cuma mungkin hanya terbatas di sini, kilo, hekto, deka, desi, senti, dan mili. Sedangkan di atasnya dan di bawahnya ini belum dikasihkan. Nah, ingat-ingat, kalau kilo sampai mili ini turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Nah, sedangkan di atas kilo dan di bawah mili ini kalau naik dibagi 1000, kalau turun dikali 1000. Ingat-ingat ya, kalau tengah-tengah ini 10-an, kalau ini 1000-an ya. Itu harus sudah paham. Ya, kalau belum paham silahkan dipelajari lagi. Karena kalau kalian ini konversi satuan saja bingung, nanti ke belakangnya kalian akan kesulitan. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengukuran. Yang kita bahas di sini kita fokus ke alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang kita bahas ada 3, sama kayak SMP dulu, mungkin juga ada yang diujikan praktek ya dulu SMP. Nah, ada mistar atau penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrob. Nah, untuk skala terkecilnya penggaris itu 0,1 cm, ketelitiannya 0,05 cm. Untuk jangka sorong ini lebih teliti lagi, 0,01 cm, ketelitiannya 0,005 cm. Untuk mikrometer skrob ini 0,01 mm, ketelitiannya 0,005 mm. Jadi yang paling teliti adalah mikrometer skrob. Nah, untuk penggaris itu kan bisa kalian lihat di penggaris milik kalian, itu kan skalanya tunggal, hanya ada satu skala. Nah, kalau di jangka sorong dan mikrometer skrob itu terdapat 2 skala,
yaitu ada skala utama dan juga skala nonius. Ini adalah bagian penting dari alat ukur ini. Nah, jadi saat mengukur yang kita lihat atau kita perhatikan itu adalah skala utama dan skala nonius. Cara membacanya gimana? Cara membacanya seperti ini. Misalkan jangka sorong, di sini mengukur benda. Ya. Di sini hasil ukurnya seperti ini, kita perbesar. Di sini yang atas adalah skala utama, yang bawah adalah skala nonius. Kita perhatikan skala utamanya dulu. Ya, di sini ada angka 2. Berarti di sini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 dan seterusnya sampai 3. Nah, yang menjadi nilai dari skala utama itu adalah nilai sebelum angka 0 milik skala nonius. Nah, sebelum angka 0 berarti angka berapa ini? 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 masuk apa enggak? Tidak, karena dia melebihi angka 0. Berarti skala utamanya di sini. Nah, skala utamanya adalah 2,3 cm. Skala utama sudah. Kita ke skala nonius. Nah, yang bawah ini yang dilihat itu yang berimpit dengan skala utama yang di atasnya. Ini ada angka 0, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, angka 0 tadi berimpit apa enggak? Tidak. 1 tidak, 2 berimpit, 3 tidak, 4 tidak. Berarti yang berimpit adalah angka 2. Nah, di sini ada skala nonius, berarti skala noniusnya adalah 2. Dan harus dikalikan dengan skala terkecil dari mikrometer skrup. Jangka sorong yaitu 0,01 cm. Berarti ketemu 0,202 cm. Nah, untuk hasil pengukuran tinggal dijumlahkan skala utama ditambah skala nonius, ketemu seperti ini. Gampang kan ya? Yang kedua, mikrometer skrup. Sama, mikrometer skrup ini juga memiliki skala utama dan juga skala nonius. Ini utama, yang di sampingnya ini nonius. Nah, bedanya tahu kan ya? Kalau tadi atas bawah, kalau ini adalah kanan dan kiri. Cara bacanya gimana? Sama. Kita perhatikan skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa, tinggal dijumlah. Caranya seperti ini. Nah, hasil ukurnya di sini langsung kita lihat seperti ini. Nah, ini skala utama. Ini ada 5, 10. Nah, berarti nanti di sini ada 15. Berarti ini berarti berapa? 11, 12, 13, 14. 15-nya enggak terlihat. Nah, yang bawah ini apa? Yang bawah adalah tangan. Berarti kalau ini 10, di sini 10,5, 11,5, 12,5 dan seterusnya. Skala utama yang dilihat ya, perhatikan, skala utama yang dilihat itu adalah skala utama yang masih terlihat dan tidak tertutup oleh skala nonius. Nah, di sini ada 14. Terus tengahnya masih terlihat, berarti ditulis skala utamanya adalah 14,5. Pak, kalau skala yang bawahnya tidak terlihat berarti nggak usah pakai setengah, gitu ya. Nah, skala utama sudah. Sekarang kita ke skala nonius. Skala nonius yang kita lihat yang berimpit dengan tengah ini, garis tengah ini. Di sini angka 10, 15, berarti ini 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ternyata di sini yang berimpit adalah angka 11. Nah, berarti 11 dikali skala terkecil 0,01 mm ketemu 0,11 mm. Sudah, tinggal dijumlahkan, ketemu hasilnya 14,61 mm atau kalau mau dijadikan senti 1,461. Oke, sekarang notasi ilmiah. Nah, bentuknya seperti ini, A, titik-titik kali 10 pangkat N. Nah, sebenarnya SMP kelas 9 di pelajaran matematika ini sudah dipelajari ya. Tapi namanya bukan notasi ilmiah, kalau nggak salah adalah bilangan berpangkat ya. Nah, seperti ini. A
Ya, bilangan di depan koma ini harus angka 1 sampai 9. 10 gimana? Nggak boleh. 0 berapa? Gimana? Nggak boleh. Ya, ini harus 1 sampai 9. Nah, n-nya ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa bilangan positif, negatif, maupun 0. Pokoknya bulat, nggak pecahan. Langsung saja ke contoh, biar kalian lebih paham. Tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah. Seperti ini. Di sini ada 2.350.000 gram. Mau jadikan ke notasi ilmiah. Ini kan bentuk ilmiah. Nah, kalau kita mau tulis notasi ilmiah itu seperti ini. Koma ini kan di belakang sendiri. Nah, kalian majukan sampai tersisa satu angka di depan koma. Berarti sampai sini. Ya, di belakangnya 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ketemu 2,35 kali yang nolnya 6 adalah 1 juta. 2,3 kali 1 juta gram. Nah, 1 juta ini dijadikan bilangan berpangkat, yaitu 10 pangkat 6. Ketemu ini. Ya. 2,35 kali 10 pangkat 6 gram. Oke. Nah, kalau bilangan desimal gimana? Nah, bilangan desimal kalau yang tadi maju, ini diundurkan sampai di depan koma itu hanya tersisa satu angka. Ya, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ketemu 1,7. Nah, karena mundur berarti kan bagi 1000. Nah, kalau dibagi 1000 berarti ini sebenarnya dibagi 10 pangkat 6. Terus kalau mau jadikan dikali berarti tinggal dikasih tanda minus seperti ini. Gampang kan ya? Kalau lupa buka lagi materi SMP kelas 9 di pelajaran matematika. Oke, kita lanjut. Nah, untuk angka penting di sini tidak saya jelaskan. Ya, silakan dipelajari secara mandiri dari buku-buku yang kalian miliki. Ya, selain buku-buku bisa kalian cari di internet, mungkin penjelasan di YouTube, mungkin mencari materi-materi di internet, e-book silahkan. Di situ banyak yang bahas tentang angka penting. Ya, akan dibaca sendiri karena saya yakin hanya dibaca saja kalian bisa memahaminya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, ketidakpastian. Nah, di dalam pengukuran itu hasil yang kita ukur tidak mutlak kebenarannya, pasti ada koreksi atau kesalahan. Nah, makanya kita sebut atau disebut pengukuran itu mengandung ketidakpastian. Misalkan saya mau mengukur lebar ini, kotak atau tabel yang ini, pojokan ini. Nah, saya ukur pakai penggaris, ternyata panjangnya katakanlah 7 cm. Terus kalian si A misalkan ukur ternyata bukan 7 cm, 7,1 cm. Terus si B ukur ternyata enggak sampai 7, yaitu 6,9 cm. Nah, beda-beda. Jadi setiap orang mengukur itu pasti akan ada perbedaan sedikit. Ya, makanya dalam fisika untuk menuliskannya itu harus menggunakan ketidakpastian. Ketidakpastian di sini ada dua sebenarnya, hanya dua pengukuran atau percobaan. Yang pertama adalah percobaan tunggal, jadi dia mengandung ketidakpastian tunggal. Yang kedua adalah ketidakpastian berulang dari pengukuran berulang. Kalau tunggal kan berarti dia mengukurnya hanya sekali. Kalau berulang ini berarti lebih dari 2 kali. Ya, lebih dari sekali. Misalkan 3, minimal 3 biasanya. 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, di sini ada hasilnya, pengukurannya. Di sini mencari rata-rata. Langkah selanjutnya yaitu mencari ketidakpastiannya. Kalau
ketidakpastian tunggal berarti setengah NST. NST adalah nilai skala terkecil. Nah, kalau ini pakai rumus persamaan ini, nah menuliskannya hasil ukurnya adalah hasil pengukurannya berapa plus minus ketidakpastiannya sama. Nah, di sini juga ada ketidakpastian relatif adalah persentase perbandingan antara ketidakpastian dengan hasil ukur. Ya, mungkin langsung ke contoh saja agar kalian lebih memahami penggunaannya. Ya. Ini ada sekelompok peserta didik melakukan percobaan pengukuran tinggi pantulan bola yang dimasukkan dari ke lantai. Pengukuran dilakukan pengulangan. Nah, ini ada 10 kali pengulangan dengan data ini. Yang ditanya adalah tentukan hasil pengukuran dari percobaan tersebut beserta ketidakpastian mutlak dan relatifnya. Oke, kita selesaikan. Sama seperti di SMA, SMP dulu. Langkah pertama adalah menulis yang diketahui apa dan yang ditanya. Yang diketahui adalah tinggi pantulan. Kalian tulis semuanya. Berarti ada 10 kali. Nah, berarti N-nya, N ini adalah banyak percobaan, yaitu 10 kali. Tanya adalah hasil ukurnya bagaimana, terus ketidakpastian relatifnya nilainya berapa persen. Oke. Nah, boleh buat tabel seperti ini. Ya. Terserah, ini mau kalian pakai Excel, mau kalian pakai kalkulator atau hitung manual, terserah. Ini N berapa banyak pertemuan tadi ada 10, berarti ini 1 sampai 10. Terus ini tadi kan sebenarnya XN ya, karena tinggi saya ubah menjadi H. HN ini 1 sampai 10, terus di sini HN kuadrat. Ini tinggal dikuadratkan ketemu ini kuadratkan ketemu ini dan seterusnya. Terus di bawah sendiri kalian jumlahkan. Nanti akan sangat berguna. Ini adalah jumlah atasnya, ini dijumlahkan semua. Ini adalah jumlah yang di atasnya. Oke, kita mau mencari yang pertama adalah hasil pengukuran atau rata-rata pengukuran. Jadi sigma HN ini dibagi N. Sigma HN-nya kan ini N-nya 10, berarti ketemu 68,81 cm. Nah, sekarang kita mencari ketidakpastian ketinggiannya delta H. Itu kita pakai rumus ini 1/N akar N kali sigma HN kuadrat dikurangi dalam kurung kuadrat dari sigma HN dibagi N-1. Tinggal dimasukkan angka nih. 1/N-nya 10, N-nya 10 ini sigma HN kuadrat, berarti yang ini, yang panjang ini masukkan ke sini, terus min sigma HN dikuadratkan. Nah, berarti ini dikuadratkan dibagi N-nya 10 dikurangi 1. Yes, tinggal dihitung biasa. Nah, ini operasikan ketemu sekian. Nah, ketemu sekian. Akhirnya delta H-nya adalah 0,0277 cm. Nah, sekarang kita tuliskan untuk hasil ukur adalah hasil pengukuran HO ditambah delta H. Sudah, tinggal ditulis saja. Ingat di belakang koma ini disamakan. Ya, kalau ini ambil 4 angka berarti di sini harus juga ada 4 angka. Satuannya jangan lupa cm. Terus ketidakpastian relatif. Delta H dibagi H0 kali 100%. Tinggal dibagikan saja, mudah. Ketemu 0,04%. Jadi ini ketidakpastian relatifnya hanya sekitar 0,04%. Gampang kan ya untuk fisika. Jadi kesimpulannya untuk pelajaran ini kalian harus paham atau sudah di luar pertama. Yang pertama harus di luar kepala. Yang pertama itu adalah tentang besaran pokok, dan yang kedua itu ada konversi satuan, itu harus sudah di luar kepala. Terus yang ketiga adalah penghitungan, ya, penghitungan itu juga harus sudah di luar kepala. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih, dan ingat ini ya, tidak ada suatu apapun di dunia ini yang instan, jadi berproses lah ya.
ilmu apapun termasuk fisika itu tidak instan ya, saling berhubung satu sama lain. Jadi mumpung masih awal ini kalian pahami, benar-benar kalian pahami, nanti untuk menginjak bab selanjutnya kalau ini paham kalian tidak akan kesulitan ya. Kalau ini sudah kesulitan, menginjak bab selanjutnya akan lebih sulit lagi, lebih sulit lagi, maka kalian akan biasanya akan malas untuk belajar lagi. Jadi mumpung masih sedikit, kalian pahami benar-benar ya. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.